Shalom saudaraku, apa kabarnya? Bersama lagi dengan saya nih, Uncle Mandil 24. Dan kali ini Uncle Mandil mau mengajak saudara-saudara untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Yuk kita buka Alkitab kita. Saudara, kita buka Alkitab kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Engkau yang telah mengasihi, Engkau telah nyata hadir menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami, dan ada kemenangan, ada kebangkitan oleh karena Engkau yang telah disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit, hidup kembali, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami terus bertumbuh, lebih mengasihi kepada pribadi-Mu Yesus. Dan kami belajar akan firman-Mu, firman yang kami pelajari bukan untuk membuat kami jauh dari Tuhan, tapi biarlah kami semakin mencintai pribadi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menggenggam, Engkau yang memegang semuanya. Dalam nama Yesus, amin. Oke saudaraku, kita belajar buka Alkitab saudara ya. Buka Alkitab saudara di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, kita akan bahas satu persatu dari ayat ini. Nanti setelah itu kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan apa makna yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama, pertanyaan pertama adalah siapa yang tiba? Ya, siapa yang tiba di sebuah perkampungan? Jadi perkampungan ini sebenarnya namanya adalah Betania ya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, nama perkampungan tempat Marta dan Maria tinggal itu adalah Betania. Nah, siapa yang tiba di perkampungan dari teks ini? Yesus. Jawabannya adalah Yesus dan murid-muridnya ya. Kalau kita lihat ayat 38. Di rumah siapa Yesus dan murid-muridnya singgah atau bertamu? Di rumah siapa? Kalau kita lihat di ayat 38 ya, di situ dikatakan rumah Marta. Siapa saudara Marta? Saudara Marta itu ada dua. Yang pertama adalah Maria, kakaknya ya, dan yang kedua adalah Lazarus ya, di ayat 39 dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Maria pada waktu Yesus masuk ke dalam rumahnya? Apa yang dilakukan oleh Maria? Coba perhatikan di ayat 39 saudara. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, sedangkan dan juga Maria mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-39 ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Marta? Apa yang dilakukan oleh Marta? Coba kita lihat di ayat yang ke-40. Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, itu di ayat yang ke-40. Kemudian, apa yang dikatakan oleh Marta kepada Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan oleh Marta kepada Tuhan Yesus? Perhatikan di ayat 40 dan 40 ya, perhatikan. Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidaklah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri." Marta berkata lagi kepada Yesus ya,
suruhlah dia atau saudaraku itu yang bernama Maria membantu aku. Apa jawaban Tuhan Yesus ketika Marta berkata kepada Yesus? Apa jawaban Yesus? Kita perhatikan di ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Apa lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta? Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan Yesus. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, di ayat 42. Jadi ketika Marta berkata kepada Yesus dan menyuruh Yesus, dan malahan jawaban yang diberikan oleh Yesus itu berupa teguran gitu kepada Marta. Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Satu hal, ya hanya satu hal yang perlu, kata Tuhan Yesus. Hanya satu hal yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, apa maksudnya perkataan Tuhan Yesus kepada Marta ini? Padahal Marta dan Maria adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa maksudnya? Yuk kita lihat di video yang berikutnya, oke?